Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh. Ballagha ar-risalata wa adda al-amanata wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihi al-ghummah wa jahidun fi sabilillahi hatta atahu al-yaqin. Salawatu Rabbi wa salamuhu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Puja dan puji syukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Allah izinkan kita, Allah takdirkan kita bisa duduk di rumah Allah ini melaksanakan salat fardu maghrib secara berjamaah di tempat yang mulia, di hari yang mulia, di saat yang mulia, di bulan yang mulia. 4 kemuliaan malam ini. Di tempat yang mulia, masjid. Masjid tempat yang paling mulia. Kata Nabi dalam hadis sahih Muslim, sebaik-baik tempat di dunia adalah masjid. Wa asyarru, dan seburuk-buruknya tempat di dunia adalah pasar. Sampai mulia. Di hari yang mulia, malam Jumat hari yang mulia. Salah satu yang di dalam hadis Nabi, orang yang tidak diazab di dalam kuburnya adalah liman mutawaffa yaumal jum'atin aw lailatiha. Orang yang wafat di hari Jumat atau di malam Jumat. Jadi hari Jumat, malam Jumat macam gini pun termasuk malam yang mulia. Maka orang-orang saleh dulu malam Jumat dihidupkan dengan majlis ilmu, dihidupkan dengan baca surah Al-Kahfi, dihidupkan dengan baca Yasin, dihidupkan dengan membaca Dalailul Khairat, dihidupkan dengan banyak membaca salawat dan salam ke Rasulullah. Maka orang banyak bercita-cita kalau bisa mati di hari Jumat atau di malam Jumat. Itu elok. Kalau ingin dia mati malam koncak, niat-niat lah. Manunan nio, manunan lun, yang pasang niat dulu. Yang ketiga, di saat yang mulia. Mana saat mulia? Antara maghrib dan isya. Waktu antara maghrib dan isya adalah waktu yang mulia. Di dalam hadis Nabi SAW disebutkan orang yang menghidupkan antara maghrib dan isya. Menghidupkan maksudnya dengan mengamalkan ibadah. Salat ia lakukan antara maghrib dan isya. Kemudian dia berzikir. Kemudian dia hidupkan malam dan isya dengan ibadah. Maka orang ini mendapatkan ganjaran pahala umrah di sisi Allah. Ini gitu. Yang keempat, di malam, di bulan yang mulia. Awak kini kok pas di bulan yang mulia. Apa bulan mulia? Bulan haram. Apa bulan haramnya Ustaz? Bulan Rajab. Bulan Rajab termasuk bulan haram. Allah sendiri mengatakan dalam Al-Quran, inda iddatash syuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah arba'atul hurum.
Allah menciptakan bulan, ada 12 bulan. 12 bulan ini arba'atul hurum, 4 bulan haram. Mana 4 bulan haram? 3 berturut-turut, 1 yang terpisah. 3 berturut-turut mana? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. 1 yang terpisah, Rajab. Ini bulan mulia. Saking mulianya Allah pertegas dalam Al-Quran, fala tazlimuhunna anfusakum. Jangan kalian berbuat maksiat di 4 bulan ini. Dilarang kita berbuat maksiat di 4 bulan kau. Kenapa? Kalau kita melakukan maksiat di 4 bulan ini, maka dosa akan dilipat gandakan oleh Allah. Dilipat ganda dosa. Maka kalau awak kabur maksiat, usahnya. Mana tentu di kita ada umpama kamang gunjiangan orang, tunggu abir dekat Rajab kan. Lah taimbau kawan tadi umpama kan, ada kan yang cerita kang kuciknya. Tapi dia ditunggulah lepas Rajab kan yang cerita kau. Karena kalau bulan Rajab dilipat gandakan. Maka apa kata ulama? Sebagaimana ada tanah haram, sebagaimana ada tempat haram, ada pula waktu haram. Tempat haram 3. Yang tanah haram, Masjidil Haram Makkah, Masjidil Nabawi Madinah, Ardil Muqaddasah Palestina. 3 go tanah haram. Bulan haram sampai Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Okey. Kata ulama, sebagaimana pahala dilipat gandakan di tempat haram, begitu juga dilipat gandakan di bulan haram. Jadi kalau bersemayang salat gitu di Masjidil Haram, berbeza pahalanya dengan salat di tempat kita. Bersedekah kita di tanah haram, berbeda pahalanya dengan bersedekah di siku. Begitu juga bulan haram. Beribadah kita di bulan haram go, di bulan Rajab go, berbeda pahalanya di bulan Sya'ban. Bersedekah kita di bulan Rajab, berbeda pahalanya job sedekah di bulan Sya'ban. Menjaga silaturahim kita di bulan Rajab, berbeda pahalanya dilakukan di bulan Sya'ban. Maka itulah kita berada pada tempat yang mulia di bulan yang mulia. Itulah sampai kemuliaan di kita malam go. Di tempat yang mulia, di saat yang mulia, di hari yang mulia, di bulan yang mulia. Kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan kemuliaan-kemuliaan ini selalu Allah anugerahkan kepada kita hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan mengkupas satu buah hadis daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang hadis ini Imam Ahmad menukilkan di dalam musnadnya. Hadis begitu juga Imam Bukhari di dalam kitabnya yang bernama Adabul Mufrad. Imam Bukhari itu banyak punya kitab hadis, tulisan beliau. Yang paling terkenal itu 2. Satu namanya Jami'us Sahih Bukhari, yang kedua Adabul Mufrad. Itu kitab karangannya Imam Bukhari. Hadis riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an. Abdullah bin Mas'ud ni sahabat Nabi yang menyimpan rahasia Nabi, kemudian orang yang boleh diizinkan Nabi masuk ke rumah Nabi. Jadi Abdullah bin Mas'ud tu tak perlu mengucapkan minta izin tiap masuk ke rumah Nabi, tak perlu. Padahal Nabi sudah mengatakan, kata Nabi, apabila kalian hendak masuk ke rumah seseorang, fasta'dzan, maka mesti minta izin. Berapa kali? 3 kali.
Assalamualaikum. Tak ada terjawab. Ulang balik. Assalamualaikum. Tak baru. Lah 2 kali. Tokok sekali lah. Kalau bisa nak ketiga, aku dikarihan lah. Karena aku terakhir. Assalamualaikum. Tak jadi. Farji'. Tak boleh tambah yang kampek. Tak boleh nambah yang kampek. Tak lo boleh buat tokok pintu orang tu kali yang kampek. Oi, oi. Sano, tak boleh. 3 kali. Kalau tak ada, balik. Nabi mengajarkan sahabat. Tapi Abdullah bin Mas'ud, kalau masuk rumah Nabi, tak perlu mudah itu dah. Langsung aja masuk. Begitu spesialnya Abdullah bin Mas'ud. Jadi kata Nabi, engkau ya Abdullah bin Mas'ud, aku izinkan engkau masuk ke rumahku dan mendengarkan rahasiaku sampai aku larang. Berarti kalau lah dilarang oleh Nabi, berarti tak boleh lah. Jadi kata Abdullah bin Mas'ud, tidak ada yang dilarang oleh Nabi baik dari sisi rahasia ataupun masuk ke rumah Nabi SAW. Jadi ada sahabat Nabi namanya Abi Musa Ash'ari. Abi Musa dari Yaman. Abi Musa dari Yaman baru masuk Madinah. Sampai di Madinah, nampak Abdullah bin Mas'ud ko dengan namanya keluar masuk rumah Nabi. Kedua masuk rumah Nabi. Anggapan Abi Musa Ash'ari, Abdullah bin Mas'ud ko dun sana Nabi. Ini yang boleh masuk keluar rumah awak tu kan family kita biasanya. Dun sana kita. Rupanya Abdullah bin Mas'ud ni tidak keluarga, tidak apa-apa. Tapi begitulah dekatnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah apa orangnya Abdullah bin Mas'ud ke ustaznya ketek orangnya. Kalau dalam satu riwayat duduk sahabat tagak Abdullah bin Mas'ud lebih tinggi sahabat yang duduk kau daripada beliau. Nah, berapa ndak rendah itu? Berapa ndak rendahnya Abdullah bin Mas'ud? Duduk sahabat berdiri Abdullah bin Mas'ud diukur lebih tinggi duduknya sahabat dibandingkan dengan Abdullah bin Mas'ud yang berdiri. Tapi kalau imannya, jangan, tak ada tandingan imannya. Jadi suatu ketika Abdullah bin Mas'ud, kawan-kawan sahabat Nabi sedang duduk-duduk. Abdullah bin Mas'ud ko nyepanjek batang kayu. Nyepanjek batang kayu dan Abdullah bin Mas'ud terbuka betisnya. Terbuka betis Abdullah bin Mas'ud, ketawa sahabat yang di bawahnya. Ya karena orang kecil tentu kecil pula betisnya. Ketika sahabat ketawa itu dengar oleh Rasulullah. Marah Nabi. Kata Nabi, kata Rasulullah, kalau kalian timbang betisnya itu iman kalian, belum ada tandingan iman kalian dibandingkan betis itu. Itu dia. Jadi betisnya yang kecil itu dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Siapa namanya sahabat Nabi itu? Abdullah bin Mas'ud. Bulan kepatang siapa nama sahabat Nabi? Tengok ngaji hadis tadi sahabat Nabi. Bulan petang tak terkenang. Bulan encik laya lebih tak terkenang pula. Bulan kini Abdullah bin Mas'ud. Bulan besok dia tanya nang kini kau nak ada pek lagi. Tak apa. Yang penting dia mau duduk di majlis ilmu, nampun ijo dosa Allah Taala. Di lapangan juati wa Allah Taala. Di istiqomahkan jua wa Allah Taala. Banyak manfaat-manfaat duduk di majlis ilmu. Pertama dosa diampuni. Yang kedua salah satu ubek hati sakit duduk di majlis ilmu. Malih awak rasanya semayang. Malih awak rasanya ibadah. Tak ada niat cik je dah galau. Duduk di majlis ilmu. Itu keberkahan majlis ilmu. Duduk di majlis ilmu, nampak je kawan-kawan orang saleh, nampak je akhirat. Maka Nabi mengatakan kalau kalian berjalan di kebun surga, singgahlah kecik Nabi. Apa kebun surga itu ya Rasulullah? Majlis ilmu. Majlis ilmu itu kebun surga, taman surga. Dalam satu riwayat ulama mensyarahkan hadis itu katanya, siapa yang duduk di majlis ilmu maka dipastikan dia nanti akan duduk di taman surga. Ini. Maka mudah-mudahan
kita termasuk orang-orang yang duduk di taman surga yang aslinya. Amin ya rabbal alamin. Masuk ke hadis. Apa bunyi hadis Nabi SAW? Hadis ni sahih. Hadis sahih dalam Adabul Mufrad. Hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ketek. Berapa lah ya? Sahabat duduk. Taruhlah. Sahabat duduk setinggi kau. Inyo lebih tinggi lah sahabat kali. Berarti senang kau yang mana? Pendek orangnya pendek. Di kita kan ada je. Orang kan ada pendek. Apa kalau bahasa awaknya? Smekot. Mudah-mudah itulah. Smekot. Tapi inyo nak membunuh Abu Jahal. Abu Jahal nak bunuhnya. Jadi itulah awak nak boleh. Jangan awak sepele-sepele kan orang ketek-ketek. Kau kadang koncang orang ketek-ketek. Kau kadang. Jadi suatu ketika waktu di Makkah dulu. Abdullah bin Mas'ud membaca Quran di dekat Kaabah di Makkah. Sebenarnya tak boleh. Bahaya karena orang Islam sedikit. Umat Islam sedikit dibaca Quran. Terdengar oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Man qara al-Quran? Siapa yang membaca Quran tadi itu? Kata Abu Jahal, Abu Lahab. Katanya Abdullah bin Mas'ud. Tarik. Ditariklah Abdullah bin Mas'ud. Orangnya ketek, ditarik, diseret. Luko-luko. Habis badan Abdullah bin Mas'ud. Tak boleh. Karena Nabi tak bisa menolong. Karena sedikit umat Islam. Sedikit umat Islam waktu itu di Makkah baru. Nabi tak bisa menolong. Setelah itu besoknya menengok Abdullah bin Mas'ud itu dicuba membaca Quran oleh Abdurrahman bin Auf. Dibaca oleh Abdurrahman bin Auf Quran. Ketika Abdurrahman bin Auf baca Quran, terangah pula lah di Abu Jahal, Abu Lahab. Dekat Kaabah. Siapa? Terlampau berani orang yang baca Quran ini. Man huwa? Siapa dia? Rupanya yang membaca itu adalah Abdurrahman bin Auf. Tarik. Diseret, dianiaya, tapi agak berbeza dari Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud cuma dianiaya saja. Kalau Abdurrahman bin Auf dipotong telinga oleh Abu Jahal. Jadi Abdurrahman bin Auf orang yang tak punya telinga, dipotong telinga dek Abu Jahal, dek gara-gara membaca Al-Quran di Kaabah. Hijrah Nabi ke Madinah, peperangan terjadi di Madinah. Ketika perang terjadi di Madinah, Abu Jahal sedang istirahat di kemah, mukhayyam namanya, khiyam. Istirahat, santai-santailah begitu. Ketika santai itu datang Abdullah bin Mas'ud. Kecil Abdullah bin Mas'ud. Abu Jahal, ya. Kecil Abu Jahal, mengapa engkau ke siku? Santai. Ni pedang Abu Jahal nyelatak je Abu Jahal di mukonya, di meja. Pedang. Saya ke sini kata Abdullah bin Mas'ud untuk membunuh engkau. Untuk membunuh dan kecil Abu Jahal. Iya. Kecil Abu Jahal tak akan mungkin nawang seketek. Kalau pedang tu ditagakkan, pedang tu lebih tinggi pedang tu pada Abdullah bin Mas'ud tu lah. Tak mungkin. Engkau kecil. Bagaimana mungkin engkau bisa membunuh aku? Kecil Abdullah bin Mas'ud mungkin. Sebentar lagi engkau akan aku bunuh. Tak ada tu. Engkau keluar. Ukhur. Keluar. Tak niam belum. Keluar. Takkan bisa aku membunuh. Inyo mengecek tak bisa tadi, inyo belakangilah Abdullah bin Mas'ud. Dianggap sepele Abdullah bin Mas'ud. Pada itu. Abdullah bin Mas'ud nyo ambilnya pedang Abu Jahal tadi, nyobet tagak di meja tu, di ayunannya tu. Tahu di ayunannya? Dia apa nama bahasa Indonesia itu? Ditobe, terus awak nama. Apa bahasa Indonesia? Pancung. Geranyum memang mayunan itu. Apa nama?
Pokok mayun tu lah. Pak, putus kepala Abu Jahal. Abu Jahal tu takut orang melawan ni Pak. Badannya gadang. Baca dalam sejarah. Dalam riwayat banyak. Badannya gadang, orangnya berotot dan berkelahi pandai, bercakap pandai. Itu Abu Jahal. Tokoh. Seorang tokoh, badannya besar, kekar, berkelahi pandai, berpanah mahir, menunggangi kuda mahir. Payah mengalahkan Abu Jahal. Tapi ternyata yang membunuhnya Abdullah bin Mas'ud. Putih kepala Abu Jahal. Diambil kepala Abu Jahal itu di Abdullah bin Mas'ud, dibawa lah ke tampik Nabi. Dibawa ke tampik Rasulullah. Kecik Abu Jahal ke Rasulullah. Kau ya Rasulullah. Kecik Abdullah bin Mas'ud. Kecik Abdullah bin Mas'ud ke Rasulullah. Ya Rasulullah. Hadha Rasul. Kecik Nabi. Abdullah kecik Rasulullah. Kenapa engkau potong? Jadi anggapan Nabi itu, anak ketek, badannya rendah, membunuh orang gadang yang bagak. Kenapa kok engkau bunuh? Kenapa kok engkau potong lehernya? Kata Nabi ke Abdullah bin Mas'ud. Kecik Abdullah bin Mas'ud, al-udhunu bil-udhuni war-ra'su ziyadah. Kecik Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, talingo dibayar jo talingo katanya. Kan ini menggunakan telingo Abdurrahman bin Auf. Telinga dibayar dengan telinga, war-ra'su ziyadah, dan kepala ko bonusnya katanya. Jadi maksudnya kepala ko lah tambahan terakhir, bonus. Sebenarnya tujuannya untuk ambil dua telinga. Cuma kepala ko bonusnya aja langsung sekalian. Dia nyobok kepala Abu Jahal. Itulah orangnya yang membunuhnya. Jadi jangan salah-salah orang-orang ketek badan tu para lujo agak kagumnya tu. Lihainya kanjang kadang. Itulah dia siapa? Abdullah bin Mas'ud. Jadi siapa yang membunuh Abu Jahal? Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi SAW. Masuk ke hadis Nabi. Kalau ngaji hadis model itulah tu. Siapa rawinya, siapa riwayatnya, baru masuk ke matan hadis. Kalau ada orang mengaji hadis langsung aja nak tentu riwayatnya entah siapa, entah rawinya siapa, itu kurang bisa dipercaya, tidak amanah dari hadisnya. Baina yaday sa'ah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Mas'ud, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata. Apa kata Nabi? Inna baina yaday sa'ah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina yaday sa'ah, menjelang terjadinya hari kiamat. Sebelum terjadinya hari kiamat, maksudnya ciri-ciri kiamat. Kalau ada ikut berarti tak lama kiamat. Cuman sebelum kiamat tu ada apa konya? Kata Nabi SAW, menjelang terjadinya hari kiamat, apa itu akan terjadi? Apa kejadiannya? Taslimul khassah. Orang-orang mengucapkan salam kepada orang yang tertentu saja. Itu pertama. Salam hanya khusus diucapkan kepada orang-orang tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hadir umpamanya bupati. Selamat, salam buat bupati, salam buat gubernur, salam buat wali kota. Atau ketika berjabat tangan, khasah, tertentu saja. Yang boleh di barisan depan untuk pejabatnya. Yang lain tak boleh. Khasah. Maksud khasah, orang-orang yang memiliki kedudukan dan kekayaan.
Yang boleh salam je presiden tu orang kayo. Yang boleh salam dengan presiden tu orang berpangkat, berjabatan. Kalau orang-orang biasa tak bisa salam. Hati-hati katanya, tak boleh salam. Jadi salam tu kepada orang-orang yang tertentu. Apa siapa pak ni yang salam-salam apa ke presiden? Nak ada mu ngalih di situ tu. Oh tak bisa. Saya mau salam dengan Pak Presiden boleh? Bapak dari mana? Saya ni pengurus masjid. Oh, ada bisa. Saya mau salam dengan Pak Presiden. Bapak dari mana? Saya wali kota ini. Oh, silakan. Boleh. Salam khasah. Tertentu saja yang boleh salam. Ada yang mengatakan bikaifiyatin khasah. Dengan cara yang tertentu pula. Jadi kalau ingin salam dengan sianu, cara salamnya modeko, siap tu modeko. Salam modeko, musafahah, kemudian gekon jari, jempol. Itu salam. Kalau nak niatnya salam dengan itu. Ini termasuk bagian daripada menjelang kiamat. Kaifiyatin khasah. Cara yang tertentu. Ya macam hari ini kita salam orang modeko, kini lah modeko salam gitu. Dulu ada siku ke siku bagai. Siku kini lah koko. Dulu lah modeko, kini koko salam. Salam khasah. Itu tanda kiamat. Kemudian apa lagi? Yang kedua. Kau nampak je di kita kini. Fushu tijarati hatta tu'inul mar'ata zawjuha 'ala tijarah. Kau yang nampak lagi tu. Yang kedua, bertebarannya para pedagang. Banyak orang-orang yang berjual beli. Banyak pedagang. Hatta sampai seorang wanita membantu suaminya dalam berdagang. Apa maksudnya? Orang pedusi banyak jadi pedagang. Itu tanda kekiamat. Nabi menyebut dalam hadis sahih. Kini ko kalau dihitung-hitung mana namanya laki-laki pada pedusi dan berdagang. Tu ibu tu menyawek seorang pedusi kan. Hadisnya sahih. Itu tanda kiamat. Hatta tu'ina, bahawa seorang istri perempuan membantu suaminya dalam berdagang. Ini sebenarnya hukumnya apa Ustaz? Ya dalam hukum fikih, ketika perempuan itu memiliki hajat khasah, ketika perempuan itu memang memiliki kemahiran, kepandaiannya dalam berdagang, dalam hukum fikih kontemporer boleh. Bekerja perempuan boleh, berdagang perempuan boleh, dalam Islam boleh. Ya hukum kontemporernya. Di zaman Rasulullah perempuan tidak ada yang berdagang. Tidak ada laki-laki yang berdagang. Di zaman kita hari ini perempuan berdagang. Boleh tidak apa-apa. Tapi tentu harus mengetahui dan tidak melampaui batas-batas yang diberikan oleh syariat. Tapi maksud hadis di sini, Nabi dari dulu waktu Nabi di Madinah itu Nabi terawang. Kecek Nabi SAW, nanti akan kalian jumpai banyak nanti orang pedusi yang mengalih, bertindak lama setelah tu kiamat. Apalagi yang jual beli online gini, orang pedusi banyak. Yang berjual beli online perempuan, yang mengalihkan baju jajan baju orang pedusi, yang mengalih apa lagi? Orang perempuan yang berjual beli. Nah, tu. Jadi rupanya orang pedusi mengalih itu termasuk tanda kiamat nanti. Kemudian yang ketiga kecek Nabi. Jadi yang pertama tadi tanda kiamat tadi itu, sebelum terjadi kiamat tu ada kejadian. Kejadian yang pertama tadi apa? Orang bersalam kepada orang yang tertentu saja. Kedua, bertebarannya pedagang sampai seorang perempuan pun ikut berdagang dan dia membantu daripada suaminya.
Yang ketiga, zuhurus syahadat bizzur. Banyaknya dan sudah nampak terang-terangan saksi palsu. Saksi palsu. Padahal ini hendaknya menyaksikan, ada minta ada orang. Ambo engkau menyaksikan. Ambo sedang berperkara dengan si anu tu gini ya. Kalau engkau mau menyaksikan nanti, mau menjadi saksi nanti di depan hakim, engkau bilang saja iya, engkau akan saya kasih uang 10 juta kan. Ketika di sidang, kata hakim, betul bapak hadir, bapak melihat ketika peristiwa itu terjadi, betul hakim. Betul bapak menyaksikannya, betul hakim. Padahalnya tidak melaksanakan, padahalnya tidak pernah menengok seketika itu. Itu apa yang itu? Syahadat az-zur. Itu kalau tidak capek taubat kepada Allah, Allah tidak akan mau memandangnya nanti di hari kiamat. Itu Allah. Dalam hadis Allah katakan ini, Allah tidak ingin memandang wajah seseorang di hari kiamat. Siapa orangnya? Orang yang bersaksi dengan saksi palsu. Ada yang datang ke kita, kata dia, Ustaz, saya pernah melakukan saksi palsu itu Ustaz. Dia gidinya PT 20 juta Ustaz. Saya ambil karena saya butuh uang ketika ini. Jadi dia sedang berperkara dengan orang. Jadi dituduhnya dianggapnya, dimintanya saya jadi saksi. Awak nanti jadi saksi di pengadilan ya. Nanti awak jadi saksi. Kalau awak ditanya betul awak tahu, sebut betul. Betul awak menyaksikan, sebut betul. Saya kasih awak 20 juta. Dia pergi PT 20 juta. Baru-baru kejadian mobil dia tabrakan di daerah Sumatera Utara. Dia punya mobil kol diesel. Tabrakan di Sumatera Utara dengan ambulan. Mobilnya ditabrak oleh ambulan. Sopir ambulan itu mati. Akhirnya apa? Lebih gadang pula keluar dari 20 juta yang dulu tu lah. Jadi yang bersabit lah, cuba ingat-ingat apa rasa-rasa kesalahan kata awak. Itu terasulinya. Dan pernah dulu diminta ada orang jadi saksi palsu, dia pergi dan PT orang 20 juta. Itu tu nya. Jangan sekali-kali Pak. Jangan sekali-kali mau jadi saksi palsu. Bahaya. Allah marah. Allah benci. Jangankan untuk saksi permasalahan antara dua belah pihak, saksi untuk akad nikah saja. Kalau memang awak tidak pernah menengok orang tu akad nikah, tak usah jadi saksi. Berat. Saksi palsu ni berat ini. Iqabnya. Maka sampai untuk menentukan dan menuding orang tu melaksanakan zina, mesti harus jelas kita tu saksi. Awak menuduh orang berzina, si anu tu berzina, hakim kata awak kepada hakim. Rupanya kita yang menuduh orang tadi itu awak surang. Sedangkan wajibnya berempat kalau awak menuduh orang berzina. Harus sampai orang empat. Kalau awak surang menampak orang berzina, walaupun memang betul berzina dia. Ini memang betul berzina, nampak dia awak. Tapi yang menampakkannya tu awak surang, alun boleh kita buka keluar. Begitu dalam hukum Islam. Tak boleh awak ceritakan ke orang baru. Atau awak angkat pula kasus kau ke hakim. Hakim sianu tu berzina, hakim mau nampaknya berzina, hakim geko hakim. Tak boleh. Mesti berapa? 4 orang. Saksi kalau berzina. Kalau tak bisa kita mendatangkan 3 orang lain, kalau nya mengadu kepada hakim, kita justru yang disangsi oleh hakim. Itu ya. Itu jelas dalam hukum fikih tu, Pak. Maka kalau awak akan menangkap orang berzina, awak kawan tak bertiga. Jangan awak surang aja pergi. Awak kawan tak bertiga, pergilah. Ajak kawan cik, pergilah. Berampek, berusah. Walaupun berzinanya. Nampak dah awak. Tapi karena kita sendiri, tak bisa. Begitu ketatnya kalau kita ingin menjadi saksi. Jadi tak bisa asal-asal saja. Maka disebutkan oleh Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Saksi palsu merajalela
maka itu tanda bahawa kiamat itu pun sudah semakin dekat. Nah, inilah mudah gini orang saksi palsu. Ayo jadi pesaksi. Pak aku minta ada saksi Pak. Kau lagi Pak Biti boleh rokok. Jadi nak apa dong? Hati-hati dong. Jangan capek kau cangkar rokok aja. Kau nang azabnya. Kalau bisa melak, teman saksi nikah pun kalau bisa melak lah. Begitu. Karena susah beratnya. Diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Rabbun Jalla Jalaluh. Jadi apa kata Nabi? Menjelang terjadinya kiamat ada 3 akan terjadi. Pertama, orang mengucapkan salam kepada orang yang tertentu saja. Yang kedua, merajalelahnya pedagang wanita sampai dia membantu suaminya untuk berdagang. Yang ketiga, zaharatus syahadatuz zur, beredarnya dan maraknya saksi-saksi palsu. 3 pula nampak di kita kini. Lah nampaklah terbayang di kita kini, maka tu sudah dekat kepada kiamat. Hadis ini sahih di dalam Adabul Mufrad Imam Bukhari, hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud. Itulah kajian kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi kehidupan kita dunia wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma 'izzal islam wal muslimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.